Dan efek tersebut bisa memaparkan diri kita sendiri, mulai dari kita bisa kehilangan percaya diri, kehilangan jati diri, suka insecure, dan terkadang suka overthinking yang seharusnya nggak kita pikirkan ya, Raf. Jujur, teman-teman aku suka nyebut gitu kayak, baperan lo, sering kan pasti kan. Halo hai para Genji, selamat datang di Consultation with PKT, podcast Kepala 7, Yare. Nah, sebelumnya perkenalin nih, nama gue Rafa sebagai Genji yang butuh banget konsultasi. Nah, tapi di sini gue nggak sendiri dong, jangan mentang-mentang gue jomblo gue sendiri nih. Enggak dong, di sini gue bareng Kak Faris. Halo Kak Faris. Halo Rafa. Nah, jadi di sini ada Kak Faris nih, generasi muda yang aware banget sama mental health teman-teman. Kak Faris, gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah Rafa. Rafa masih jomblo? Tadi? Masih sih, Kang. Oke. Nah, jadi di sini kita bakal membahas beberapa permasalahan terkait generasi muda nih, teman-teman. Iya. Nah, Kak Faris, jadi aku tuh sering denger banget nih kata-kata yaitu mental strawberry atau generasi strawberry. Kak Faris pernah denger juga gak sih? Beberapa kali pernah denger sih. Iya sih, karena di sosial media juga berkeliaran banget terkait mental strawberry ini nih. Nah, menurut Kak Faris sendiri gimana tanggapannya terkait mental strawberry? Iya, Rafa, kan strawberry itu identik dengan buah yang cantik, tapi terkadang rentan sama lemah ya. Kadang suka benyek kalau kita pegang sedikit. Sebenarnya mental strawberry sendiri adalah sebuah ungkapan seseorang yang merujuk tentunya pada kondisi seorang pula atau individu yang mudah untuk gampang rapuh, gampang down, dan lain sebagainya, Rafa. Dan ini sudah menjadi paradigma di Indonesia khususnya. Dan dari paradigma ini sudah lagi berkembang menjadi sebuah stigma yang melekat ya, apalagi pada Gen Z sendiri. Iya. Apalagi Gen Z kan dikenal dengan generasi yang terbuka. Dan dari sikap keterbukaan itulah yang terkadang Gen Z itu suka agak oversharing ya. Iya lagi. Suka oversharing, dan makanya terkenal dengan oversharing itu mungkin ya muncullah istilah si mental strawberry itu, Rafa. Lalu bagaimana sih untuk kita nggak ikut-ikutan menjadi generasi yang lembek? Iya, gimana tuh Kak Faris? Mungkin salah satu caranya ya, yang penting untuk kita saat ini adalah dengan membudayakan membaca, Rafa. Mungkin kalau kita lihat sekarang, membaca menjadi sebuah krisis di kalangan generasi Z ya. Ini cukup mengkhawatirkan kalau dibiarkan terus-menerus. Oh ya, balik lagi ke topik awal. Kenapa sih literasi itu menjadi sebuah keharusan bagi generasi Z? Karena dengan kita banyak berliterasi, kita membaca dan sebagainya, itu nanti kita akan memiliki yang namanya literasi logika. Dan dari literasi logika itu akan menumbuhkan yang namanya sebuah logical reasoning, ya. Dan dari logical reasoning tersebut akan tumbuh lagi menjadi common sense atau akal sehat. Dan dari akal sehat itu pula kita nanti akan bisa menimbang apa sih yang seharusnya kita pikirkan lebih jauh. Jadi nggak mudah kayak seperti insecure, overthinking pada hal-hal yang memang nggak seperlunya kita pikirkan terus, Rafa. Seperti itu. Oke, Kak Faris, jadi kita mulai dengan membudayakan literasi ya. Karena mungkin dari literasi juga kita jadi nambah pengetahuan, terus juga bisa jadi salah satu ajang healing kita nih, teman-teman. Jangan cuma ke puncak bareng ayang aja nih, kita juga bisa pakai literasi sebagai ajang healing kita. Oh iya, Rafa, tentang literasi ini saya punya berita baik dan berita buruk. Apa tuh, Kak? Berita baiknya, beberapa waktu lalu pemerintah memotong pajak penjual serta jual beli buku. Itu kabar baik banget berarti buat teman-teman yang suka beli buku ya. Betul, tapi berita buruknya, kenapa tuh, Kak? Ini terjadi di pemerintahan Denmark, bukan pemerintahan Indonesia. Jadi di Indo nggak ada nih? Ya mungkin menyusul kali ya. Oke. Semoga. Berarti teman-teman buat beli buku nabung dulu kali ya, karena jujur buku lumayan juga sih ya harganya ya. Memanfaatkan perpustakaan ya. Iya sih. Oke, Kak Faris. Jadi selain tadi kita membahas tentang generasi strawberry, tentunya nyambung juga sama kata-kata baperan kali ya. Karena jujur teman-teman aku suka nyebut gitu kayak, baperan lo, sering kan pasti kan. Pasti. Nah,
baperan itu tentunya berhubungan juga sama sebuah tekanan karena kita generasi muda yang alay lebay ini sering banget nih dapat julukan kayak ih, hidup gue penuh tekanan banget, hidup gue tertekan banget. Nah, menurut Kak Faris gimana tuh terkait tekanan itu? Oke. Tekanan atau pressure sendiri adalah sebuah ungkapan atau dorongan yang lahir dari emosi kita sendiri. Iya. Emosi sendiri kan terbagi menjadi dua, emosi negatif maupun emosi positif. Dan kita hanya tinggal memilih, hidup itu tentang pilihan ya. Apakah kita akan menjalankan yang tadi emosi negatif atau kita memilih emosi positif tersebut. Dan terkadang tekanan atau pressure sendiri lahir itu dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Bagaimana kita memiliki ekspektasi bahwa kita harus A, ternyata dalam realitanya A itu belum bisa kita capai, kita baru bisa mencapai di angka B. Dan itu tentu akan menjadikan sebuah beban sendiri ya, Iya. yang kita rangkul di pundak kita. Terkadang juga dari pressure atau tekanan sendiri lahir dari orang lain, Rafa. Iya. Bagaimana orang lain memiliki persepsi yang cukup bagus ke kita, tetapi kita belum mampu untuk mewujudkan persepsi dari orang tersebut. Dan ini juga pasti menjadi beban moral bagi kita sendiri, Rafa. Seperti itu. Berarti lingkungan juga berpengaruh ya sama Pasti tekanan dong. tersebut karena di sini mungkin juga banyak generasi muda yang tertekan akan gaya hidup nih Kak Faris nih, kayak gue harus tampil keren, gue harus banyak ngopi supaya ngikutin circle mereka tuh kayak gimana sih Iya. gitu kan ya. Nah tapi sebelum kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya, aku punya satu game nih buat Kak Faris. Boleh aku Iya, ambil dulu ya Kak oke. Faris? Nah, jadi aku punya game mitos atau fakta nih teman-teman. Nanti Kak Faris boleh kasih pendapat Kak Faris terkait mitos atau fakta. Nanti aku bacain satu kalimat dan Kak Faris boleh Oke. ngeluarin pendapat. Boleh. Aku ambil satu dulu ya Kak Faris. Oke, silakan. Nah, jadi pernyataan yang pertama adalah kalau Gen Z suka ngomongin mental health berarti lemah. Gimana menurut Kak Faris? Mitos sih, karena nggak selalu kalau kita ngomong itu berarti kita lemah ya. Iya, Mungkin karena kita aware saja bener banget. terhadap mental health tersebut. Gitu, Rafa. Kadang yang suka kayak si itu mah ngomongin mental mulu, lemah banget sih, kayak gak gitu ya. Nah, Awas loh. tuh. Nah, selanjutnya ada Gen Z lebih suka curhat ke psikolog dibandingin ke temen. Gimana menurut Kak Faris? Mungkin beberapa fakta ya. Terkadang Gen Z itu suka trust issue. Iya lagi, bener banget Kak Faris. Ya, apalagi mungkin ke teman yang kita kenal dekat sekarang bisa aja menjadi musuh kita di Ih, waktu depan ya kan. nikung banget tuh. Nah, itu trust issue si Gen Z suka ngalamin. Iya, tapi kadang tergantung kantong juga gak sih? Oh iya, betul. Pasti semua Gen Z deh kayaknya pengen banget ngerasain ke psikolog, kayak gue butuh banget psikolog buat gue cerita, buat gue curhat atau apapun itu. Tapi realitanya psikolog mahal banget jujur. Betul. Iya, boleh. Mau Kak Faris yang ngasih mitos atau fakta atau Kayaknya kita lanjut aja nggak sih ke lanjut pertanyaan aja yang kali tadi ya? ya? Oke, boleh Kak Faris. Nah, tadi kita udah main game nih teman-teman, mitos atau fakta, dan ada beberapa pendapat yang udah dikeluarkan sama Kak Faris. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya kali ya Kak Ya. Faris ya. Nah, jadi ada pertanyaan dari aku terkait lingkungan yang ada. Kadang kita tuh generasi muda tertekan banget nih sama yang namanya circle. Kita harus punya circle, kita harus muncul banget di circle sana sini. Pada realitanya kita tuh gak selalu harus kayak gitu teman-teman. Yang dimana tekanan untuk kita memiliki lingkungan itu sampai dimana memunculkan skema lingkungan toksik buat kita. Menurut Kak Faris gimana nih terkait lingkungan toksik tersebut? Lingkungan toksik ya. Sebenarnya lingkungan toksik itu kan sebuah lingkungan dengan konotasi yang mungkin lebih banyak efek negatifnya Iya. dibanding positifnya. Dan efek tersebut bisa memaparkan diri kita sendiri, mulai dari kita bisa kehilangan percaya diri, kehilangan jati diri, suka insecure, dan terkadang suka overthinking yang seharusnya nggak kita pikirkan ya, Rafa. Nah, ini kalau kita terlalu lama dapat merusak mental kita sendiri, Rafa. Lalu bagaimana sih cara keluarnya? Mungkin yang pertama adalah teman-teman bisa membatasi sebuah interaksi di lingkungan tersebut ya. Kita bisa membatasi komunikasi maupun tingkah laku kita di lingkungan tersebut. Lalu kita juga harus pilih circle yang positif. Harus Nah, banget itu. sih circle positif. Iya. Dan yang terakhir, Rafa, kita harus berani menolak apa yang mungkin
agak sedikit berkonotasi negatif. Namun perlu digarisbawahi teman-teman, apakah kita harus keluar dari lingkungan toksik tersebut? Menurut Rafa gimana? Harus keluar gak? Harus gak sih? Kalau kita lama-lama di sini nanti kitanya juga capek pasti. Betul. Mungkin ya terkadang kita harus tahu nih, apa sih sebabnya kita ditakdirkan oleh Tuhan bisa berada di lingkungan toksik tersebut? Mungkin saja Tuhan ingin merubah kondisi lingkungan tersebut. Tuhan ingin mengembalikan nilai maupun norma yang hilang di lingkungan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan kita sebagai agent of change. Ya, bagaimana cara kita bisa merubah lingkungan tersebut? Mungkin Ki Hajar Dewantara sudah memaparkannya jauh berpuluh tahun yang lalu ya. Seperti Ingar Sosung Tulodo, ketika kita di depan kita harus menjadi tulodo teladan ya. Kita menjadikan contoh di lingkungan tersebut, dan ketika ini sudah terjadi kita berpindah ke pilaran selanjutnya, yaitu Ingmadio Wangun Karso. Di tengah-tengah kita membangun ide, membangun gagasan, membangun nasihat sebagai mentor sebaya teman-teman ya, sebagai mentor sebaya. Lalu yang terakhir itu adalah Tuturi Handayani. Di belakang kita mendirikan dorongan untuk teman-teman di lingkungan toksik tersebut bisa keluar dan nilai serta norma yang hilang dapat bisa dikembalikan teman-teman. Gitu Rafa. Nah dengerin tuh teman-teman, kita tuh nggak selalu harus terpaut sama yang kalau kita deket-deket sama sampah kita jadi bawa sampah juga nih. Nggak harus kayak gitu teman-teman, karena mungkin teman-teman juga harus tahu ya, ada bunga teratai yang dia tuh hidup di paparan lumpur, tapi dia bisa tumbuh dengan indah. Itu juga bisa jadi acuan buat teman-teman. Lalu terakhir Rafa ya, boleh sedikit Faris nih. Ketika kan tadi kalau kita mau keluar kita harus membatasi diri kita ya. Tapi kalau kita ingin merubah lingkungan tersebut, artinya kita harus terus berinteraksi kan di lingkungan tersebut. Mau gak mau, apa sih yang harus membentengi diri kita? Nah itu tanda tanya. Mungkin ini agak sedikit promosi mungkin ya. Di buku saya yang berjudul Etika Kepemimpinan dalam Perspektif Keorganisasian, mungkin teman-teman bisa membaca di Perpusnas saya karena sudah ada di Balai ISBN International Standard Book Number. Saya menulis di situ perlu diri kita itu memiliki yang namanya spiritual wisdom, kebijaksanaan spiritual. Karena dengan hal tersebut itu bisa membentengi diri kita. Kalau common sense atau akal sehat belum kita miliki, tapi setidaknya hal batin itu bisa membentengi diri kita, Rafa. Seperti itu. Damn, dengerin tuh teman-teman. Gila ya, Kak Faris ini keren banget gak sih? Udah bisa nulis buku lah. Aku aja masih scroll TikTok jujur. Enggak iseng-iseng dong sih itu. Keren banget sih Kak Faris. Nah, mungkin sampai di sini aja kali ya pembahasan untuk kita hari ini. Udah capek nih konsultasinya, nggak harus ke psikolog dong. Ke temen kayak aku dan Kak Faris, teman sebaya juga bisa nih teman-teman. Nah mungkin cukup sekian dari kita. Buat teman-teman yang mau ikut konsultasi bareng kita, bisa komen langsung di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kita. Nah sekian dari kita. Dadah!